Kenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami dengan judul Manusia sebagai Makhluk Bertuhan. Itu kami adalah perkenalan terlebih dahulu. Kelompok 1 yaitu terdiri dari saya sendiri, yaitu Muhammad Ikhwanul Afif, kemudian Ajat Enjanggani Pamungkas, kemudian Muhammad Rizky Khairi. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Menurut saya konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan, itu dalam Muntohar itu mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memberi arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qushairi dalam tafsirannya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati al-haqiqah. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan. Sebagai potensi bawaan sejak lahir, dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah, sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Roh manusia menurut Islam adalah suci, karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Roh bersemayam di dalam hati atau qalb, sehingga dari hati terpancar kecerdasan, keinginan, kemampuan, dan perasaan. Ketika hati ditempati roh, maka hati menjadi bersinar dan memancarkan cahaya kebaikan Tuhan. Hati yang terpancari oleh kebaikan Tuhan disebut dengan hati nurani, hati yang tercahayai. Namun, pengaruh roh dalam hati manusia tidak selamanya maksimal. Pada saat-saat tertentu, cahaya roh meredup sehingga hati sulit untuk menangkap keberadaan yang terpapar di alam semesta ini. Hati yang mengalami keredupan cahaya roh disebut dengan hati yang gelap, qalbi zulmani. Ketika manusia memiliki hati yang gelap, ia menjadi sulit untuk tetap terhubung dengan kebenaran sejati yang universal. Akibatnya, manusia menjadi mudah untuk berbuat maksiat dan keburukan. Seperti di dalam Al-Quran, surat Ar-Rum, yaitu, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, dan itu dapat terjadi disebabkan pengaruh lingkungan. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas.
Pengalaman bertuhan, spiritualitas adalah pengalaman yang unik dan autentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun demikian, dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan yang lebih menemukan aspek fisik material telah menjadi aspek keberagamaan dan spiritualitas terpojok ke wilayah pinggiran. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualitis. Akibatnya manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang termulia karena ia dibekali dengan akal budi. Namun, Al-Quran juga memperingatkan umat manusia bahwa mereka akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan manusia tersebut dapat dilihat manifestasinya pada tataran pribadi dan sosial. Dalam ranah pribadi, bagian bentuk penyelewengan moral dan etika menjadi indikator konkret jatuhnya martabat manusia. Dalam tataran sosial, hawa nafsu menggerogoti empat manusia sehingga alih-alih untuk membangun relasi yang harmonis antar sesama umat manusia justru lebih mengedepankan egosentrismenya masing-masing. Agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Penguatan spiritualis ini secara filsafis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Untuk itu, diperlukan pelatihan jiwa secara sistematis, dramatis, dan berkesinambungan dengan memadukan antara pola pikir, tafakkur mata ma'amul, oleh rasa, tadawuk, oleh jiwa, riyadah, dan olahraga, rihla wa jihad. Sejalan dengan itu, Syekh Hasan Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia mengimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalani praktek tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Dalam pandangan tasawuf, penyelesaian dan perbaikan keadaan itu tidak dapat tercapai secara optimal jika hanya dicari dalam kehidupan lahir, karena kehidupan lahir hanya merupakan gambaran atau akibat dari kehidupan manusia yang digerakkan oleh tiga kekuatan pokok yang ada pada dirinya. Setiap orang, bagaimana diuraikan di atas, mempunyai potensi spiritual, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntunan yang dipahami. Bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wahyu ar-ruhani, kesadaran spiritual, atau al-wahyu al-ilahi, kesadaran ketuhanan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan. Seperti yang dikemukakan sebelumnya, dalam bahasa agama, spirit sering dipandangkan dengan roh. Roh sendiri dalam Al-Quran menyatakan pada banyak objek, diantaranya wahyu, inspirasi ketuhanan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Syu'ara ayat 52. Roh pun bisa berarti malaikat, bagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 4. Begitu juga roh dapat dimaknai sebagai amr Tuhan, yang dapat diartikan sebagai instruksi ketentuan atau sesuatu yang menunjukkan kontribusi Tuhan dalam diri makhluk, sehingga makhluk dapat beraktivitas sesuai dengan sunnatullah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 85, dengan demikian, kesadaran spiritualitas, kesadaran rohani, atau kesadaran ketuhanan adalah pemahaman yang dilandasi dengan kemaknaan mendalam tentang ketentuan Tuhan dalam alam semesta. Wahyu sebagai inspirasi universal dan malaikat sebagai energi kebenaran kebaikan. Orang yang memiliki kesadaran spiritual akan memiliki beberapa karakter, diantaranya mampu menemukan kekuatan yang maha besar, merasakan kelezatan ibadah, menemukan nilai keabadian, menemukan makna dan keindahan hidup, membangun harmonisasi dan keselarasan dengan semesta,
serta menghadirkan intuisi dan menemukan hakikat metafisik, menemukan pemahaman yang menyeluruh dan mampu mengakses hal-hal gaib yang suprarasional. Pendapat lain tentang manusia, makhluk bertuhan. Manusia adalah makhluk bertuhan. Pola pemikiran ini bertolak dari pandangan manusia sebagai makhluk homo religius. Salah satu tokohnya adalah Mircea Eliade. Pandangan Eliade dapat dilihat pada tulisan Bung Harjono dalam buku Manusia Multidimensional, sebuah renungan filsafat. Menurut Eliade, homo religius tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta, alam materi, dan tumbuh-tumbuhan. Dan manusia sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supernatural dalam dirinya. Sesuatu yang disebut supernatural itu adalah sejarah manusia disebut Tuhan. Ciri-ciri manusia: mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. 2. Menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. 3. Adalah manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Kemudian manusia juga harus memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Cara menghambakan diri kepada Tuhan kita adalah pertama adalah menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan yakin berasal dari Tuhan. 2. Menaati segenap ketetapan, aturan, hukum, dan lain-lain yang diyakini berasal dari Tuhan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan kepribadian manusia yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan berreligi, seorang mengikat dirinya kepada Tuhan. M.L. Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebagai orang yang beragama, manusia meyakini bahwa Tuhan telah mewahyukan kepada manusia pilihan yang disebut dengan Rasul, yang dengan wahyu Tuhan tersebut manusia dibimbing ke arah yang lebih baik, lebih sempurna dan lebih bertakwa. Masih konsen kah? Sebelum dilanjut, ngopi dulu Kang, biar fokus lagi. Oke, jadi kita lanjut lagi. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, agama sumbernya adalah wahyu dari Tuhan. Tuhan mengutus Rasul untuk menyampaikan agama kepada umat. Dengan perantara malaikat, Tuhan mewahyukan firman-firman-Nya di atas atau di dalam kitab suci kepada pesuruhnya. Isi kitab suci itu berasal dari Tuhan, disampaikan oleh malaikat, diucapkan oleh Rasul, sehingga dapat ditangkap, diketahui, dipahami, dan selanjutnya diamalkan oleh umat. Contohnya agama Yahudi, Nasrani, Islam, dan lain-lain. Dari pembahasan di atas, jelas terlihat bahwa agama bersumber dari Tuhan, sedangkan kebudayaan sumbernya dari manusia. Jadi, agama tidak dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kebudayaan selama manusia berpendapat bahwa Tuhan tak dapat dimasukkan ke dalam hasil ciptaan manusia. Orang-orang ateis umumnya beranggapan bahwa Tuhan adalah ciptaan manusia yang timbul dari perasaan takutnya. Semuanya bersumber pada materi, jadi Tuhan juga hasil perkembangan perpautan materi-materi akal manusia. Oleh golongan ini, agama dipandang sebagai cabang kebudayaan karena agama merupakan cara berpikir dan merasa dalam kehidupan, suatu kesatuan sosial mengenai hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Agama ini dapat diistilahkan dengan agama budaya, seperti misalnya animisme, dinamisme, naturalisme, spiritualisme, agama Konghucu, agama Shinto, dan lain-lain. Bagi orang yang bertuhan adalah sebaliknya, alam semesta ini menurut mereka adalah ciptaan Tuhan. Dengan demikian, agama dapat ikut mempengaruhi terciptanya kebudayaan, sedang kebudayaan tak dapat mencipta agama. Sebagaimana halnya Tuhan dapat mempengaruhi manusia, tetapi manusia tidak dapat mempengaruhi Tuhan. Itu sudah jelas, boy.
Tapi jelas bahwa agama bukan bagian dari kebudayaan, tetapi berasal dari Tuhan. Kebudayaan mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam nyata, sedang agama selain mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam nyata, juga mengatur hubungan dengan alam gaib, terutama dengan Yang Maha Esa. Pengaruh agama terhadap kebudayaan. Akulturasi dalam lapangan agama dapat mengaruhi imam dan budi yang tinggi. Akulturasi dalam lapangan agama tersebut dinamai sinkrotisme, perpaduan antara dua kepercayaan. Misalnya, agama Jawa terdiri dari Islam bercampur dengan Buddha. Menurut Profesor Koes Pemade, pengaruh kebudayaan Indo terhadap kebudayaan Indonesia itu bersifat penetrasi sugestif, artinya bersifat damai dan mendorong. Sebab datangnya kebudayaan Hindu bersifat mengingatkan dan meninggikan kebudayaan Indonesia kuno dengan tiada melepaskan kepribadian. Dan setelah kebudayaan Hindu hilang, kebudayaan Indonesia tetap kaya dan tetap tinggal dalam kepribadiannya. Menurut Yeslim de Jong, pengaruh Islam terhadap kebudayaan Indonesia bersifat generation pasifik dan toleran, konstruktif, damai dan membangun. Jadi tidak hanya damai dan mendorong saja, tetapi juga membangun, seperti pengaruh-pengaruh Islam dalam perkawinan, warisan, hak-hak wanita, dan lain-lain. Pengaruh Islam tidak hanya pada kepercayaan dan adat istiadat sehari-hari, bahkan sampai pada bidang hukum dan upacara-upacaranya, misalnya hari misal Islam, upacara kematian, selamatan, ngubur mayat, doa, wakaf, warisan, letak masjid, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat diambil beberapa pengaruh agama terhadap kebudayaan. Contohnya, ketika ibadah Hari Raya Idul Fitri, hari raya ini dalam praktiknya tidak lagi menjadi perayaan khas penganut agama Islam, tetapi sudah lebih merupakan tradisi bagi segenap masyarakat Indonesia. Saling maaf-memaafkan yang dulu tidak pernah terjadi di negeri-negeri Timur Tengah, tetapi masyarakat Indonesia justru dijadikan momentum untuk membangun kembali tali persaudaraan serta kesetiakawanan lintas etnoreligius. Contoh lain adalah pengaruh agama terhadap kebudayaan masyarakat Banjarmasin yang terlihat pada tradisi Bayun Maulid. Bayun asal katanya ayun, yang diartikan melakukan proses ayunan. Asal kata maulid berasal dari peristiwa maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum mendapat pengaruh Islam, mengayun anak sudah dilaksanakan ketika masyarakat masing menganut kepercayaan nenek moyang. Tradisi asalnya dilandasi oleh kepercayaan keharingan. Setelah Islam masuk dan berkembang, serta berkat perjuangan dakwah para ulama, para wali, para dai, dan lain-lain, akhirnya upacara tersebut bisa diislamisasikan. Dengan demikian, Bayun anak adalah salah satu tradisi simbol pertemuan antara tradisi dan pertemuan agama. Inilah dialektika agama dan budaya. Budaya berjalan seiring dengan agama dan agama datang menuntun budaya. Udah jelas itu mah, kuy. Oke, ada pertanyaan kah? Oke, thank you, danke, merci, gracias, syukron. Yumkin kafaitu huna bihadzal kalam iwajadtu minni al-qata'at lubu afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.